Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan saya Nurfaisa Mukarramah Nasir, Stanbook A512042 dari Prodi Bimbingan Konseling. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang konseling sebagai sistem. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu konseling sebagai sistem itu apa, boleh nonton video ini. Nah, sekarang saya akan membahas tentang konseling sebagai sistem. Sebelum saya membahas tentang konseling sebagai sistem, kalian harus tahu dulu apa itu sistem dan apa itu konseling. Nah, sekarang saya akan membahas terlebih dahulu yaitu konseling. Apa itu konseling? Jadi, konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antar dua orang, di mana orang itu disebut dengan konseli atau klien dan konselor. Dalam proses konseling, klien dibantu untuk memahami dirinya sendiri dalam berbagai situasi dan dibantu untuk memecahkan masalah atau mencegah masalah itu terjadi. Sedangkan konselor, apa fungsinya? Nah, konselor di sini berfungsi sebagai tempat curhatan klien dan orang yang memberikan saran atau pemahaman tentang dirinya sendiri dan masalah yang dihadapi kepada klien. Sedangkan apa itu sistem? Jadi teman-temanku semua, sistem berasal dari bahasa Yunani yang artinya keseluruhan yang tersusun dari himpunan unsur yang melakukan suatu kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan suatu kegiatan, proses untuk mencapai sesuatu dan beberapa tujuan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengolah data, energi, barang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi atau energi yang kita inginkan. Jadi, teman-teman dapat simpulkan konseling sebagai sistem itu apa? Nah, konseling sebagai suatu sistem adalah cara pandang unsur-unsur yang terdapat dalam proses konseling sebagai suatu sistem dengan mengkaji secara saksama, terinci, dan mendalam hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam kaitannya dengan masalah konseli atau klien, sehingga si konselor dapat menetapkan alternatif, jalan pintas atau pemahaman dan bantuan atau teknik konseling yang sesuai dalam upaya membantu konseli atau klien mewujudkan bahwa dirinya sebagai individu yang memiliki pribadi yang mandiri. Nah, dalam menjaga konseling sebagai sistem yang utuh dan baik, diperlukan komponen-komponen dasar dalam konseling sebagai sistem. Komponen dasarnya apa sih? Jadi teman-temanku semua, komponen dasarnya itu ada 3. Pertama ada masukan, ada proses, ada keluaran. Nah, kita bahas yang pertama tentang masukan. Nah, masukan merupakan komponen awal terorganisasi dalam konseling sebagai sistem. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya masukan ini adalah saran, pemahaman atau pencegah masalah atau cara untuk menyelesaikan masalah yang diberikan konselor kepada si konseli atau si klien. Nah, yang kedua itu adalah proses. Proses merupakan kegiatan yang dapat mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, maksudnya di sini itu klien merealisasikan masukan yang dia terima dari konselor seperti saran, pendapat, pemahaman yang dia dapat dari konselor untuk direalisasikan atau diubah menjadi hasil akhir atau keluaran yang dia inginkan, yang ingin dia tuju atau tujuan yang dia inginkan, seperti itu. Nah, yang terakhir ada keluaran. Nah, keluaran ini merupakan hasil dari kedua komponen tersebut. Nah, keluaran ini dimaksud seperti saya bilang tadi, tujuan yang kita inginkan yang sudah tercapai atau hasil akhir dari proses konseling ini, seperti itu. Terus dalam konseling sebagai sistem itu juga memerlukan unsur-unsur supaya
proses konseling ini terjadi. Apa-apa saja sih unsur-unsur konseling itu? Nah, ada 4 loh teman-teman unsur-unsur konseling. Yang pertama ada konselor, ada konseli atau klien, ada teknik konseling dan suasana lingkungan. Nah, konselor saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang konselor. Seseorang yang dapat dikatakan sebagai konselor apabila ia memiliki pendidikan yang cukup dan menguasai teori-teori tentang konseling, serta mempunyai keahlian dan keterampilan dalam melakukan proses konseling. Konselor dalam proses konseling harus menguasai mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan sikap yang memadai untuk terselenggaranya proses konseling secara efektif dan efisien. Konselor juga harus memiliki kesadaran dan disiplin diri yang memungkinkan pengontrolan kebutuhan dan tingkah laku dirinya sendiri, sementara menjadi empati dan objektif terhadap kebutuhan klien. Konselor juga memasukkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip psikologi, tentang tingkah laku manusia, kondisi sosial, ekonomi, kode etik yang ditetapkan untuk pelaksanaan sistem konseling. Nah, yang kedua ada klien atau konseli. Dalam proses konseling, klien adalah penderita, berperan sebagai penerima alternatif bantuan dari konselor agar bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Klien sebagai individu yang dilayani merupakan komponen dasar dalam sistem konseling yang mengikat satu sama lain. Tidak hanya membawa masalah, kebutuhan yang diperlukan untuk dipecahkan, tetapi secara keseluruhan yang memiliki kualitas seperti kesehatan fisik, penampilan, sifat genetik, usia, suku, bangsa, adat istiadat, jenis kelamin, status sosial ekonomi, struktur motivasinya, latar belakang lingkungannya, dan serangkaian nilai yang memberikan warna dan sikap terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga individu itulah yang dikatakan sebagai individu unik. Nah, yang ketiga ada teknik konseling. Teknik konseling adalah cara atau tindakan yang dilakukan seseorang ahli kepada individu yang mengalami masalah yang bermuara pada teratasinya masalah. Nah, teknik ini berperan sebagai alat bantu konselor dalam memberikan masukan yang terbaik untuk kliennya. Dan yang terakhir ada suasana lingkungan. Nah, suasana lingkungan dalam proses konseling juga memiliki peran penting loh teman-teman, karena dapat dijadikan acuan bagi seorang konselor dalam memberikan alternatif bantuan kepada klien yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Unsur-unsur dalam proses konseling ini harus terpadu teman-teman dan dipandang sebagai suatu sistem. Perubahan status dari suatu unsur menjadi sistem atau sebaliknya tidak lain adalah pada cara memandang ruang lingkup suatu permasalahan. Jika sebuah unsur dari suatu sistem dipisahkan dengan unsur-unsur yang lain untuk dikaji secara tersendiri, maksudnya ialah agar unsur tersebut dapat dipahami secara mendalam. Demikian pula hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain dapat ditemukan dan dipahami lebih seksama, sehingga dapat ditemukan metode-metode pemecahan masalah secara lebih baik dan lebih terperinci dan efisien. Nah, segitulah penjelasan saya tentang konseling sebagai sistem. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum.